Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini lebih jauh lagi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik ketua kelas, boleh memimpin doa. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, perkenalkan terlebih dahulu ya. Ibu di sini adalah sebagai guru BK baru di kelas 7C. Nah, perkenalkan nama ibu sendiri yaitu Ibu Linda. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan Bu Linda ya, oke? Di sini ada yang nggak masuk atau hadir semua? Oh baik, hadir semua ya. Dari yang tahu di sini kita mau ngapain aja ya? Oke, di sini Bu jelaskan ya. Di sini kita akan melakukan kegiatan yaitu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal yaitu sendiri adalah suatu bimbingan yang diberikan dalam bentuk atau format dalam kelas ya. Jadi semuanya dapat materi. Nah, materinya itu apa aja ya? Bisa pribadi, sosial, belajar, karir. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi yang ada di dalam pribadi. Nah, ada apa aja sih? Tentunya ada banyak banget ya. Di sini kita ada salah satunya membahas tentang optimis. Nah, kita langsung aja membahas tentang materi kita yaitu optimis. Dimulai dari pengertian optimis. Pengertian optimis sendiri itu adalah suatu cara bagaimana seseorang bisa berpikir positif ketika menghadapi permasalahan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, contohnya itu gampang banget ya. Contohnya kalian di saat memiliki suatu ujian atau masalah atau rintangan, nah kalian di situ selalu berpikiran positif kan. Terkadang kita pasti bisa ya berpikiran negatif karena ya mungkin karena kendala dari diri kita sendiri itu bagaimana, lalu dari orang lain itu atau dari lingkungan itu yang membuat kita down seperti itu nanti. Nah, dari situ kita kebanyakan berpikiran negatif dan tidak mau berpikiran positif atau optimis. Contohnya itu seperti itu. Nah, kita langsung ke poin selanjutnya yaitu tentang aspek optimis. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama adalah permanens atau menetap. Nah, permanens itu sendiri adalah bagaimana individu melihat peristiwa itu secara sementara atau menetap. Nah, kalau orang yang pesimis itu kebanyakan dia kalau mengalami suatu masalah, dia itu akan berpikiran atau mempunyai pandangan tuh kayak kalau dia itu memiliki masalah udah nanti kalau ada suatu hal dia akan memiliki atau akan memiliki masalah seperti itu lagi dan masalah itu akan selalu ada dalam hidupnya seperti itu. Tapi kalau orang optimis itu akan berpikiran dia seperti memiliki masalah itu, dia akan berpandangan bahwa masalah itu hanya sementara di dia dan itu malah membuat dia semakin terpacu untuk selalu semangat seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya poin yang kedua adalah persesif versus universal. Nah, di seni sendiri itu maksudnya adalah berkaitan dengan ruang lingkup peristiwa tersebut yang meliputi universal atau menyeluruh, spesifik atau khusus. Jadi orang optimis itu pada kejadian yang lebih buruk akan membuat penjelasan yang spesifik atau khusus dari kejadian ini, bahwa hal buruk terjadi akibat karena hal khusus yang tidak meluas dan jadi kalau orang optimis itu ya contohnya tuh kalau sama dia gagal dalam ujian, pastinya kita kan pengennya dalam suatu ujian, contohnya ujian mata pelajaran matematika. Nah, di ujian matematika itu kita pasti inginnya mendapat nilai yang bagus karena apa? Itu salah satu bentuk agar kita menjadi juara kelas. Tapi kalau orang optimis walaupun dia gagal dalam satu pelajaran, dia masih bisa menjadi juara kelas karena masih kan ada pelajaran yang lainnya itu bisa menunjang dia untuk menjadi juara kelas. Dan nilai buruknya dalam matematika itu bisa digunakan untuk dia itu untuk bisa belajar lagi untuk memikirkan apa ya yang salah dari saya seperti itu. Nah, yang poin ketiga dalam aspek optimis adalah personalization. Nah, di sini personalization sendiri adalah penjelasan masalah yang berkaitan dengan sumber dari penyebab kejadian tersebut meliputi dari internal maupun eksternal. Jadi itu kayak kalau orang optimis itu kan terkadang dia tuh juga melihat kayak oh ini loh penyebab saya itu tidak bisa melakukan hal itu secara maksimal atau mengalami kegagalan itu karena faktor diri saya juga faktor dari orang lain. Mungkin faktor orang lain atau lingkungan itu seperti keadaan yang tidak mendukung seperti itu. Tapi kalau orang pesimis itu dia akan menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain dan terlalu menyalahkan seperti itu tuh tidak baik juga ya, karena apa? Itu akan berakibat seperti
mempunyai mental tuh kayak atau pemikiran tuh seperti nanti kalau saya melakukan ini pasti nanti saya bakal gagal lagi karena di dulu saya pernah gagal seperti itu contohnya. Nah, dari personalization sendiri itu juga adalah tentang bagaimana cara seseorang dalam menjelaskan kejadian-kejadian buruk, cara seseorang memandang suatu kebiasaan dari pikiran yang pernah dialami saat masa kanak-kanak dan remaja, dan suatu pikiran bahwa seseorang dapat diterima dan dihargai atau tidak diterima dan tidak dihargai oleh orang lain yang meliputi aspek masalah waktu, lalu masalah ruang, dan juga masalah pribadi atau sendiri. Nah, kita langsung ke poin selanjutnya dalam optimis, yaitu di sini ada banyak sekali ciri-ciri optimis, ada 12 poin di dalam ciri-ciri optimis. Yang pertama adalah jarang terkejut oleh kesulitan. Jadi kalau orang optimis itu kalau menghadapi kesulitan dia tuh lebih tenang. Karena apa? Dia tuh berani menerima kenyataan dan mempunyai penghargaan yang besar pada hari esok. Jadi itu kayak sama dia mempunyai atau dihadapkan oleh kesulitan hari ini ya, dia tuh akan tenang. Karena apa? Dia percaya pasti akan ada jalan keluar dan dia pasti bisa melewati itu. Yang kedua adalah mencari pemecahan sebagai permasalahan. Jadi kalau orang optimis itu dia akan mencari solusi dari masalah itu. Beda dengan orang pesimis yang menyalahkan terus-terus, tapi kalau orang optimis dia akan mencari solusi dari masalahnya itu. Yang selanjutnya adalah merasa yakin bahwa mampu mengendalikan atas masa depan. Jadi orang optimis itu dia sudah punya pandangan tuh dalam diri sendiri. Jadi bagaimana dia ke depannya seperti apa, karena dia yakin dengan diri sendiri, berani untuk mencari solusi seperti itu. Yang keempat adalah menunjukkan terjadinya pembaruan secara teratur. Jadi dia tuh akan melakukan pembaruan atau berani mencoba hal baru seperti itu, entah di dalam dunia perteknologian atau yang lainnya seperti itu ya. Yang kelima adalah menghentikan pemikiran negatif. Jadi orang optimis itu akan stop berpikiran negatif. Karena apa? Dia akan terus selalu maju ke depan dan dia tidak akan mau untuk menghancurkan dirinya sendiri seperti itu. Yang keenam adalah meningkatkan kekuatan apresiasi. Nah, meningkatkan kekuatan apresiasi ini sendiri adalah dalam dunia besar pasti kita penuh dengan bertemu dengan orang banyak dan kita harus menikmati segala apapun yang kita dapatkan, seperti mensyukuri seperti itu. Yang ketujuh adalah menggunakan imajinasi untuk melatih sukses. Jadi dia tuh memiliki rasa kreatif yang lebih tinggi. Kadang orang yang pesimis dia pinter, tapi pesimis dia akan digalakkan orang yang biasa aja tapi dia optimis seperti itu. Yang kedelapan adalah selalu gembira bahkan ketika tidak merasa bahagia. Jadi dia tuh bawaannya have fun terus karena dalam masa dia itu kalau saya memiliki rasa bahagia, yang lainnya itu pasti akan bahagia. Jadi kalau saya tenang, yang lainnya pasti akan terkendali dengan ketenangan saya dan juga kebahagiaan saya seperti itu. Yang kesembilan adalah merasa yakin bahwa memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas untuk diukur. Jadi itu sama halnya dengan dia selalu mencoba seperti itu ya. Yang ke-10 adalah suka bertukar berita baik. Jadi terkadang kita kan ada melakukan curhat sama teman. Nah, dari lingkungan juga itu sangat mempengaruhi ya. Karena apa? Terkadang kita tuh sering curhat sama teman, terus temannya curhat tentang kabar yang buruk, kita jadi ikut sedih seperti itu. Jadi kita tuh harus milah-milah benar-benar berita yang atau kabar yang baik biar kita tuh dapat moodnya atau feelnya tuh yang baik juga dan gembira. Nah, yang selanjutnya adalah membina cinta dalam kehidupan. Itu seperti kayak menjalin hubungan yang baik dengan semuanya, dengan lingkungan di sekitar kita, entah dengan teman, guru, mama, saudara, dan keluarga. Yang ke-12 atau yang terakhir dalam poin ciri-ciri optimis adalah menerima apa adanya yang tidak bisa diubah. Jadi orang optimis itu mempunyai moto yaitu ubahlah apa yang kamu bisa ubah dan terimalah apa yang tidak bisa kamu ubah. Jadi dia tuh akan melihat atau mengenali diri sendiri tuh kekurangan saya itu apa, terus kelebihan saya itu apa. Jadi kalau ada kekurangan yang bisa saya perbaiki, saya akan perbaiki. Tapi jika ada kekurangan yang tidak bisa saya perbaiki, saya akan menerima itu dan menutupinya dengan kelebihan yang lainnya seperti itu. Nah, kita selanjutnya ke faktor-faktor
mempengaruhi optimis. Nah, yang pertama adalah pesimis. Nah, itu kan kebalikan jadi orang optimis ya. Jadi orang pesimis itu orang yang berpikiran negatif atau gampang putus asa seperti itu. Dia akan selalu menganggap semua permasalahannya dia itu kayak akan terus berlanjut-lanjut dan tidak akan pernah selesai seperti itu. Yang kedua adalah prasangka. Jadi prasangka itu kan seperti kayak pemikiran kita. Kalau kita berprasangka baik pasti akan berakhir baik-baik juga. Tapi kalau kita berprasangka buruk pasti kita akan memiliki akhir yang baik buruk juga, karena kita akan memiliki pola pikir seperti itu dan kita akan memiliki semangat apakah kita ingin memperbaiki atau ingin tetap di situ seperti itu. Nah, poin yang selanjutnya yaitu pendidikan. Nah, pendidikan itu maksudnya adalah semakin kita menjadi manusia atau semakin kita ke atas pasti kita akan memiliki pendidikan yang lebih tinggi lagi. Contohnya kan kalian mungkin anak-anak semuanya kan dari TK, nggak mungkin dari lain langsung dari SMP kan, nanti pasti dari TK dulu, habis itu ke SD, mungkin ada yang tahu dulu baru ke TK, lalu ke SD, baru ke SMP atau MTS, nanti terakhirnya ke kalian mau ke MA, MAN atau SMA atau SMK juga bisa. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat penting karena dengan pendidikan yang lebih tinggi kita itu mempunyai wawasan atau bertemu dengan orang banyak dan kita itu bisa meningkatkan rasa optimis dalam diri. Nah, yang poin yang kelima adalah pekerjaan itu sama halnya dengan pendidikan. Karena apa? Kalau nanti selama kita masuk ke dunia kerja kita akan bertemu orang banyak juga dan itu akan meningkatkan rasa optimis dalam diri kita juga. Nah, yang poin keenam yaitu lingkungan. Lingkungan ini sangat penting sekali buat kita semua ya anak-anak. Jadi lingkungan itu terdiri kan dari entah bisa lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan juga, pergaulan di rumah, di sekolah. Nah, itu tuh sangat penting sekali buat kita karena apa? Itu akan membantu kita untuk bisa mempunyai rasa optimis atau menumbuhkan rasa optimis lagi. Contohnya kalau sama kita di lingkungan pertemanan yang teman-temannya tuh kayak udahlah nggak apa-apa kayak gini, nggak usah kayak yang terlalu kayak gitu. Nah, itu kan berarti kita salah satu contoh kita itu dibuat atau diajak untuk berpikiran pesimis. Tapi kalau sama kita di lingkungan yang optimis, contohnya kayak sama kita mengalami kegagalan dalam ujian A, nah teman-teman kita tuh kayak bilang udah ayo kita bakal maksudnya belajar lagi, kita pasti bisa di ulangan selanjutnya atau enggak ulangan ini walaupun juga termasuk pelajaran yang penting, pastinya itu akan memperbaiki kita ke depannya. Nah, yang terakhir adalah konsep diri. Konsep diri sama juga dengan mengetahui atau memahami diri sendiri juga. Nah, itu adalah terkait dengan materi optimis hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, baiklah kita tutup kegiatan hari ini. Sebelum kita kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih sudah memimpin doa. Terima kasih untuk waktunya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Jika Ibu ada salah kata atau perbuatan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.